Welcome back to Autonet Max. Di tangan saya sudah ada kunci sebuah Ford Mustang yang ada di belakang saya. Pengen tahu seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama. Bukan suam, bukan sihir, ini adalah Ford Mustang yang dijual oleh Ford Nusantara. Kita tahu bahwa Ford itu sekarang lagi banyak diperbincangkan karena dia mundur dari Indonesia, tapi ternyata dealer-dealernya tetap menjual Ford meskipun tidak ada ATP di Indonesia. Nah, ini ada Ford Mustang yang diimpor langsung dari Inggris, Mustang setir kanan. Ford Mustang ini, kalau bisa kita lihat, ini bentuknya ganteng banget. Lebih ganteng kalau kita lihat langsung dibandingkan kita lihat dari foto atau dari kamera. Nah, mobil ini ada 9 unit yang akan didatangkan oleh Ford Nusantara, di mana ada 3 warna, merah, kuning, dan hitam. Dan ini warna merahnya keren banget, gue jadi pengen. Dibandingkan dengan mobil Ford lainnya, Ford Mustang itu punya logo. Dia punya logo, itu gambar kuda, ciri khas Mustang, bukan logo Ford. Dan ada juga tersedia dalam model Shelby yang tenaganya luar biasa, tapi yang masuk ke Indonesia adalah model entry level yang 2300 cc. Ini mesinnya sama kayak Ford Focus RS, tapi nggak masalah lah, karena dibandingkan dengan Ford Mustang edisi sebelumnya punya mesin V6, tenaga Ford Mustang EcoBoost ini jauh lebih besar meskipun hanya 4 silinder dan 2300 cc. Ini adalah mesin Ford Mustang 2300 EcoBoost. Mesinnya lebih kecil dibandingkan mesin V6 yang model sebelumnya, tapi tenaganya meningkat. Sekarang dia 310 horsepower dan torsinya 434 Nm. Wow, itu tenaga yang gede banget untuk mesin 2300 cc 4 silinder. Cuma 4 silinder tapi tenaganya luar biasa. Tapi buat kamu yang pengen mesinnya lebih kencang lagi, Ford juga menyediakan mesin 3700 cc dan mesin 5000 cc V8. Ya, tapi kalau di Indonesia 2300 saja sudah lebih dari cukup. Nah, di bagian sampingnya kita mendapatkan velg 19 inci berwarna hitam yang kelihatannya kayak striking banget, dibalut dengan ban Pirelli Pre Zero. Dan ayo kita ke bagian sampingnya. Ayo, bisa turun nggak? Nah, dia punya kaca frameless dan seperti halnya coupe, dia cuma 2 pintu. Sampai ke belakang dia nggak ada panoramic sunroof atau sunroof yang lain-lainnya. Dan ke model belakangnya kita bisa lihat, di model belakang ini kita masih mendapatkan bentuk-bentuk khas sebuah Ford Mustang seperti lampu 3 deret ini. Dan ini kalau dilihat tuh 3 dimensi ya, keren banget. Jadi benar-benar kelihatan kayak wah gitu detailnya. Ini sesuatu hal yang lo mesti lihat sendiri, nggak bisa lo lihat dari gambar. Di bawahnya kita mendapatkan 2 buah knalpot yang sangat besar. Dan ini bagasinya, kalau misalnya bagasinya biasa bisa dipencet lewat sini, tapi kita bisa pencet lewat sini untuk buka bagasi. Seperti halnya coupe, ya bagasinya tidak begitu luas. Dan kita tidak mendapatkan ban serep, tapi kita dapat apa? Kita dapat tire repairment kit. Jadi ini bisa dipakai buat ngasih angin ke ban, sama nanti buat ada ada peralatan buat kalau misalnya bannya kempes bisa kita tubles sendiri. Lucu ya. Tapi kita bisa naruh ban serep sebetulnya di sini, meskipun sama dia nggak dikasih. Dan kita mendapatkan sebuah subwoofer karena dia pakai shaker audio namanya. Oke. Bentuknya emang keren. Sekarang kita masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita ada di dalam sebuah Ford Mustang. Gue di dalam Ford Mustang. Gila, kayak mimpi. Gini, dia mendapatkan sebuah kursi elektrik, ya kan, bisa maju mundur, ke atas ke bawah gitu, sampai lambarnya itu belakang itu bisa kita atur itu secara elektrik. Enak banget. Kursinya juga sangat suportif ya, kanan kirinya itu kayak di peluk dengan sempurna. Tapi dia recliningnya ini dia nggak pakai elektrik, dia biasa. Kenapa dia tidak elektrik? Karena kalau masuk ke belakang dia biar memudahkan. Jadi kalau misalnya itu kalau elektrik kan lama banget tuh. Ada yang pernah mungkin naik Mercedes-Benz SL Class gitu, itu mau ke belakang itu mencetnya lama banget elektriknya buat masuk ke belakang ya. Kalau ini dia lebih cepat karena dia masih pakai model manual. Aduh, ini panas banget, cuma pengen gue nyalain cuma nggak boleh. Nah, sekarang kita bisa lihat dashboardnya. Bentuk dashboardnya seperti halnya muscle car. Dia nuansanya tuh pasti ada nuansa metalnya kayak gini nih. Ini bahan sebetulnya plastik tapi dibikin kayak nuansa aluminium. Dan materialnya di sini masih menggunakan didominasi oleh plastik. Cuma untuk bagian-bagian seperti ini gitu, dia banyak pakai kulit dan pakai jahitannya asli. Ya namanya juga kulit, pasti jahitannya asli lah. Nah, di sini kita ada console box yang nggak begitu besar, tapi ini bisa ada koneksi USB sama SD card. Kita bisa masukin sini dan ada colokan rokoknya. Nah, kalau kita lihat head unitnya, kita langsung ke head unitnya aja nih. Dia punya Ford Sync 2, dimana bentuknya tuh sama persis sama tampilan layarnya si Ford Everest terbaru. Dan dia sudah pakai shaker audio, jadi suara audionya nggak perlu diragukan lagi. Dan kalau kita lihat ke bawah, dia punya tombol-tombol ini, tombolnya tuh enak banget dipencet. Ya, ada drive mode-nya, bisa dari normal, Sport Plus, Racetrack, Snow atau Wet. Gila ya, Sport Plus, Racetrack. Kayaknya kencengan mana ya antara Sport Plus sama Racetrack. Semoga kita dapat kesempatan buat nyoba mobil ini. Dan ini mobilnya otomatis. Aduh, gerah banget. Ini mobilnya otomatis, pakai transmisi Getrag 6 percepatan. Untuk mode manualnya kita menggunakan pedal shift di daerah sini, di balik setir. Dan gue rasa ini mobil nggak ada yang salah ya, posisi duduknya sangat sporty. Terus kita juga bisa mengatur ini tilt, dan tentunya teleskopik dong, masa nggak teleskopik. Nah, ini posisi duduknya tuh enak banget. Tapi hal yang gue kurang suka, seperti like muscle car ya, dia atapnya agak rendah, terus kayaknya pandangan kita tuh agak terbatas gitu, kecil, kurang lebar dan luas. Tapi sisanya it's okay, dan ngiler banget gue pengen punya mobil rasanya. Oke, jadi itu first impression dari Ford Mustang yang bikin mukbang. Ya mohon maaf kalau banyak orangnya karena emang kondisinya agak crowded. Jadi hari pertama IMS, kedua, dan ini adalah hari keempat, di mana ini hari Minggu. Ford Nusantara baru menghadirkan Ford Mustang ini ke pameran ini. Sebelumnya nggak ada. Makanya hari Minggu ini kita datang khusus ke IMS buat nonton, buat lihat Ford Mustang dan bikin reviewnya. Sampai jumpa di Autonet Max, dan terima kasih buat Ford Nusantara. Siapa tahu kita bisa dapat kesempatan buat nyobain mobil ini lebih lanjut. Jangan lupa subscribe, like, dan terima kasih telah menonton.